Ya berarti sudah jelas yang paling banyak yang 85 ini. Kita tinggal lihat paling banyaknya aja. 40, 45. Jadi kesimpulannya adalah kelas 11 terlambat. Kelas Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalijaga Institute ya. Kita akan melanjutkan bahasan yang keempat, yaitu soal tryout 1, pembahasan nomor 31 sampai 35 ya. Bagi teman-teman yang baru menonton YouTube Kalijaga Institute, silahkan bisa di ini ya, untuk link tryout ada di deskripsi ya teman-teman ya. Link tryoutnya ada di deskripsi teman-teman. Jadi ada pembahasan 1 sampai 10, di video part 1 ada pembahasan 11 sampai 20, 21 sampai 30. Hari ini kita fokus di 31 sampai 35 ya. Soal-soal yang kita kupas teman-teman itu adalah soal-soal asli FR ya. Jadi ini bagi teman-teman yang tahun lalu pernah ikut tes tahun 2024 itu bisa memastikan bahwa soal-soal yang dibahas oleh Kalijaga Institute adalah soal asli tahun 2024 ya. Silahkan bisa komentar bagi yang tes bagi yang pernah tes tahun 2024. Yuk kita lanjutkan saja tanpa berpanjang lebar. Oke. Nomor 31 itu muncul soal-soal silogisme ya, teman-teman. Soal-soal silogisme itu ada 3 ya, ada semua sebagian, ada jika maka, ada logika matematika ya, atau campuran. Ini kita akan coba bahas ya. Kalau teman-teman yang mengikuti bimbingan Kalijaga Institute, ini kita kupas secara detail semuanya ya teman-teman. Sekarang kita akan bahas secara ringkas dan sangat mudah. Yuk, semua guru adalah pendidik, sebagian pendidik adalah penulis, Rina bukan penulis. Kesimpulan yang tepat adalah, jadi semua guru adalah pendidik. Kalau semua sebagian, itu jawabnya enak pakai diagram ya. Jadi semua guru adalah pendidik. Jadi ini guru. Semua guru adalah pendidik. Berarti gurunya ada di dalam pendidik. Atau kalau mau dibalik, semua guru adalah pendidik. Itu kalau mau dibaliknya menjadi sebagian pendidik adalah guru. Kalau dibalik ya semua guru adalah pendidik. Jadi ini bisa bermakna sebagiannya pendidik ini adalah guru ya kayak gini, atau semua guru adalah pendidik. Jadi semua guru itu semuanya pendidik. Nah, gitu ya. Sebagian pendidik adalah penulis. Ini kalau dibalik semua penulis adalah pendidik, berarti ada di sini. Nah, gitu. Kok tidak beririsan dengan guru? Karena di statement tidak dimunculkan ya, sebagian pendidik adalah penulis. Tidak dikaitkan antara penulis dengan gurunya. Tapi bisa jadi sebenarnya gambarnya begini juga bisa jadi. Tapi kita pilih yang tidak masuknya dulu aja ya. Berarti kesimpulannya itu bisa, kalau gambarnya ini pendidik, ini guru. Kalau gambarnya begini, ini guru, ini penulis, maka kesimpulannya ada di sini. Bisa ada di sini, bisa ada di sini. Nah, cuma 2 ini. Tapi kalau gambarnya terpisah, berarti kesimpulannya bisa ada di ini, karena disimpulkan bisa juga di sini. Rina bukan penulis. Jadi si Rina ini bukan penulis. Berarti Rinanya ini bukan penulis. Maka kesimpulannya bisa ada di sini. Mungkin Rina ini guru. Jadi jangan di sini, jangan di luar. Yuk kita baca. Rina pasti bukan guru. Nah, nggak pas kesimpulannya
ada di sini ya. Rina tuh bukan penulis. Kalau guru masih ada kemungkinan. Rina pasti bukan seorang pendidik. Ini juga kalau pasti belum tentu. Rina mungkin seorang guru. Nah ini. Ya, jadi gambarnya begini. Ini guru. Ini penulis. Ini pendidik. Rina bukan pendidik. Bisa jadi dia guru. Rina mungkin bukan pendidik. Nah, Rina mungkin bukan pendidik. Ah, ini tidak masuk di kesimpulannya. Jadi kesimpulan itu adalah yang menyimpulkan dua premis ini. Kalau Rina mungkin bukan pendidik, ada di luar. Tidak, bukan kesimpulan itu. Rina pasti bukan pendidik. Sama, itu juga bukan kesimpulan. Jadi jawabannya yang C. Sangat mudah. Gimana Pak? Saya belum paham. Jadi misalnya, ini guru. Ini pendidik. Kalau cuma ada dua begini, maka kesimpulannya di sini. Harus kena gurunya, kena pendidiknya. Tapi kalau gambarnya begini, kesimpulannya bisa di sini. Ini anak ketiga, ini anak keduanya yang ini. Anak pertamanya ini, anak keduanya ini. Ya, sangat-sangat mudah. Ya, begitu ya, teman-teman. Yuk, semua dokter adalah tenaga kesehatan. Semua dokter adalah tenaga kesehatan. Berarti tenaga kesehatannya besar, nakes. Kalau mau dibalik, masih ingat? Berarti semua dokter adalah nakes, berarti sebagian nakes adalah dokter. Kalau mau dibalik. Nah, kesimpulannya ada di mana kalau sampai sini? Kesimpulan yang menyimpulkan nakes dan dokter ada di sini kesimpulannya. Harus kena dua-duanya. Semua tenaga kesehatan bekerja di fasilitas kesehatan. Jadi semua, oh berarti gambarnya tambah gede. Ini fasilitas medis. Ya, jadi semua dokter adalah nakes, semua nakes adalah berarti kalau semua masuk semua. Fasilitas medisnya lebih besar. Budi tidak bekerja di fasilitas medis, berarti Budi ada di luar. Karena kalau fasilitas medisnya paling besar, berarti dia tidak mungkin dokter, tidak mungkin nakes. Karena ada dokter yang nakes, nah, begitu ya. Budi adalah dokter, Budi mungkin tenaga kesehatan, udah jelas bukan Budi, bukan tenaga kesehatan. Budi bukan tenaga kesehatan, mungkin Budi pasti bukan dokter. Budi mungkin dokter. Nah, kesimpulannya kan harus ada di sini. Di anak yang ketiga ini anak pertama. Maksudnya yang menyimpulkan ini dan ini kalau ini menyimpulkan tiga-tiganya. Berarti Budi pasti bukan dokter. Kenapa? Kalau Budinya bekerja di dalam, maka Budi dokter. Tapi karena dia di luar, bukan khusus, maka Budi pasti bukan dokter. Begitu ya, sangat-sangat mudah. Nah, ini ya, bagi teman-teman yang mau bimbingan di Kalijaga Institute, ya, ini adalah bimbingannya sampai hari tes nih, bimbingan spesial sampai pelaksanaan tes. Dan ini garansi jika tidak lulus atau bagi yang belum lulus, karena kebanyakan lulus, bagi yang belum lulus mengulang gratis. Ya, ini alumninya sudah tersebar ya di seluruh Indonesia. Ini bisa menghubungi nomor saya langsung ya. Ini nomor saya langsung. Bagi yang pengen tanya-tanya, konsultasi, dan lain sebagainya. Yuk kita lanjut. Perhatikan tabel berikut. Kategori, jika sebelum jam 20.00 dianggap lebih awal dan setelah 21.00 dianggap terlambat. Ini bagi teman-teman yang pernah tes CPNS 2024 pasti dapat soal tipe kayak gini. Ya. Pasti dapat soal karena kita berbasis soal asli, ya. Kesimpulan yang benar adalah kita tinggal catat aja jika sebelum jam 20.00 lebih awal. Yuk, sebelum 20.00 berarti ada di sini. Kelas 10 tinggal ditambah aja ada berapa? 55. Kelas 11-nya ada 25. Dan setelah 21 dianggap terlambat. Setelah 21 itu berarti jam 22 dan 23. Yang kelas 10 ada 25, yang kelas 11 ada 85. Digabung ya, ditambahin. Ya berarti sudah jelas yang paling banyak yang 85 ini. Kita tinggal lihat paling banyaknya aja. 40, 45. Jadi kesimpulannya adalah
Kelas 11 terlambat. Kelas 10 cenderung belajar terlambat, salah, yang terlambat cuma 25. Kelas 11 cenderung belajar lebih awal, cuma 25. Kelas 11 cenderung belajar terlambat, oke. Kelas 10 dan 11 cenderung belajar lebih awal, tidak ya, lebih banyak yang terlambatnya, ya, cenderung lebih awal, ini ada yang terlambat. Kelas 10 cenderung belajar lebih awal, kelas 10 cuma ada cenderung lebih, kelas 10 cenderung belajar lebih awal, 55, ini juga 55, ini 25. Berarti tidak cenderung lebih awal ya, banyak juga yang normal. Ini salah. Oke, sangat-sangat mudah. Nah, ini soal figuralnya ya, kita kasih yang mudah dulu, kotak 9. Nanti kita di paket 2-nya. Ini bagi yang teman-teman belum tahu, link tryout-nya ada di deskripsi. Ya. Ini jadi kalau ada soal ini titik-titik. Ini. Nah, berarti mana nih yang tepat ini? Ini sama, ini juga sama, ini juga sama. Ini yang tanda tanyanya ada di mana ini? Yang tanda tanyanya ini. Ini kelewat ini ya. Jadi ini aslinya yang tanda tanyanya itu ada di Google Form-nya ya, di link tryout-nya ya. Itu kalau nggak salah ada di sini. Jadi ini ada 1, ini juga ada 3. Jadi jawabannya yang ini kalau nggak salah. Atau kalau seingat saya, teman-teman nanti bisa cek di linknya ya, link soal aslinya. Ini ada 2. Nah, nanti di sini yang tanda tanya. Nah, berarti ini jawabannya nanti yang 1. Jadi 2, 2, 2 lagi. 3, 3, 3 lagi. Yang nggak ada di sini. 1, 1, 1 lagi. Jawabannya yang bravo. Itu ya di soal aslinya ya. Oke, ini yang bagi teman-teman mau ebook FR-nya ya. Pak Ir, saya pengen dapat dong soal-soal tahun 2024 CPNS terakhir. Silahkan teman-teman bisa membeli ya, khusus ini link ada di deskripsi. Harganya cuma 30K saja. Bisa menghubungi nomor saya langsung di 0878 2777 3593. Nah, ini juga sama ya. Ini belum, ini kalau di link udah sesuai ya. Jadi ini ada gambarnya begini. Ya. Ini juga ada gambarnya begini. 3. Ini atas, bawah, atas. Atas, bawah, atas. Jumlahnya tidak berubah. Ini menghadap atas, menghadap bawah. Jadi jawabannya 2 yang menghadap atas, yang begini. Ini yang kosong ada di sini. Jadi di sini ada, nah di sini juga ada. Ini soal asli di link tryout-nya ya. Ini jawabannya adalah alfa. Silahkan bisa dicek di linknya ya. Bagi teman-teman yang baru, linknya ada di sini. Ada di deskripsi ya. Oke, begitu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akan lanjutkan teman-teman. Saya akan terus sharing ya soal-soal SKD TPNS ya, dari mulai TIU. Nanti kita akan bahas TWK dan juga TKP ya teman-teman, yang akan jadi tryout-nya gratis, ada di deskripsi. Nanti pembahasannya kita bahas di YouTube agar memudahkan dan membantu teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.